Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Septiana Ramadhani, absen 3 dari kelas 10H. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifa, absen 30 dari kelas 10H. Di sini kami akan membahas tentang pengertian polutan, macam-macam polutan, sifat polutan, lingkungan yang tercemari oleh polutan perairan, lingkungan tanah, lingkungan udara, menjelaskan eutrofikasi, pemanasan global, hujan asam, dan efek rumah kaca. Cara penanggulangan adanya pencemaran udara. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Macam-macam polutan. Ada polutan udara, polutan air, polutan tanah, polutan cahaya, dan polutan suara. Polutan udara adalah polutan yang terdapat dalam udara seperti asap, debu, gas, dan partikel lainnya. Polutan air adalah polutan yang terdapat dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri. Polutan tanah adalah polutan yang terdapat di dalam tanah seperti bahan kimia, limbah industri, dan limbah domestik. Polutan cahaya adalah produksi cahaya secara berlebihan dihasilkan oleh perkotaan besar. Polutan suara adalah kebisingan dengan kekuatan yang berada di atas 85 desibel. Jenis-jenis polutan yaitu ada 3 macam, yaitu polutan fisik. Polutan fisik yaitu polutan yang fisiknya mencemarkan lingkungan, contohnya pecahan botol, pecahan keramik, besi tua. Yang kedua yaitu polutan kimiawi. Polutan kimiawi yaitu polutan yang berbentuk senyawa kimia, baik senyawa sintetis maupun alami. Contohnya gas CO, CO2, SO4, logam, Bb atau timal, dan merkuri. Yang ketiga yaitu polutan biologis. Polutan biologis yaitu polutan yang berbentuk makhluk hidup yang dapat menimbulkan pencemaran. Contohnya bakteri, E. coli, tumbuhan aulma. Secara umum, sumber-sumber penyebab pencemaran air adalah sebagai berikut. 1. Limbah industri. Contohnya bahan kimia, cair maupun padat, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang timbul dalam tanah. 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan bangunan. 3. Limbah pertanian, contohnya pembakaran lahan dan pestisida. 4. Rumah tangga, contohnya limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Banyaknya zat pencemaran pada air timbal akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Yang kedua adalah lingkungan tanah, disebabkan oleh limbah organik dan anorganik. Limbah yang dalam proses penguraiannya tidak memakan waktu dan proses yang lama. Hanya dengan waktu yang singkat, limbah ini akan mudah terurai. Contoh dari limbah anorganik adalah segala macam plastik, kaleng, botol bekas. Yang ketiga, limbah cair dan limbah padat adalah limbah yang terbentuk cair dan limbah yang berbentuk padat. Contoh-contoh limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan urusan domestik, seperti limbah air, bekas mencuci baju, mencuci piring, air bekas deterjen, atau bekas karbol untuk mengepel tanah. 4. Limbah pertanian. Zat berbahaya yang dihasilkan untuk kegiatan pertanian adalah pupuk kimia dan juga zat pengusir hama yaitu pestisida. Yang ketiga, yaitu lingkungan udara, faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik,
asap rokok, dan lain-lain. Bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asam, ISPA, dan kanker paru-paru. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang pengertian eutrofikasi, pemanasan global, hujan asam, dan efek rumah kaca. Yang pertama, eutrofikasi adalah proses di mana seluruh bagian air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus. Yang kedua, pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Yang ketiga yaitu hujan asam. Hujan asam merupakan jenis hujan yang berdampak buruk bagi kelangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Yang keempat yaitu efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer. Yang terakhir, ada cara penanggulangan pencemaran lingkungan. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya membersihkan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.